Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 2, NIM T2018-6045. Yang terhormat Bapak Bahrul Munib MPD selaku dosen ilmu fikih di Tadris Bahasa Inggris 2 serta teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan kita bisa melakukan berdiskusi secara online ini ya. Dan semoga pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti normalnya lagi. Oke, di video kali ini saya sebagai kelompok pertama yaitu akan menjelaskan tentang materi syariah, fikih, dan hukum Islam. Oke, kita akan membahas dari syariah dulu. Syariah menurut bahasa mempunyai arti yaitu jalan menuju keluarnya air minum. Kemudian kata ini dapat dikonotasikan menjadi jalan lurus yang diikuti. Syariah berasal dari kata syara'ah. Di dalam kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya Mukhtar dapat diartikan yaitu nahaja atau menempuh, audaha menjelaskan, dan bayan al-masalik yaitu menunjukkan jalan. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan sebelumnya yaitu syariah sendiri mempunyai arti seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik segi aspek manusia dengan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Selanjutnya yaitu fikih. Fikih mempunyai arti yaitu sebuah pemahaman. Fikih menurut bahasa yaitu mempunyai arti sebuah pemahaman. Fikih menurut bahasa yaitu mempunyai arti sebuah pemahaman yang mendalam dan juga membutuhkan adanya potensi akal. Oke, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW itu sudah ada di Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahun fiddin. Yang mempunyai arti yaitu mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama. Perkataan fikih sendiri kadang mempunyai kata atau julukan yang berbeda-beda. Ada yang fikih, ada yang faqih. Kemudian kata-kata tersebut setelah diindonesiakan mempunyai sebuah arti yaitu pengertian atau sebuah pemahaman. Jadi ilmu fikih adalah suatu ilmu yang bertugas untuk menentukan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran, dan kemudian ilmu fikih adalah suatu ilmu yang bertugas menentukan atau menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam kemudian ditaruh di dalam kitab-kitab hadis. Oke, dari pembahasan sebelumnya, ilmu fikih itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu fikih adalah suatu ilmu hukum yang terdapat di dalam Al-Quran
dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk melaksanakan kewajiban hukum Islam. Setelah itu yang kedua yaitu yang ketiga yaitu pengertian hukum Islam. Jika kita membicarakan tentang sebuah hukum, maka yang secara sederhana yang ada di benak kita yaitu sebuah peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku kemanusiaan, baik peraturan yang berupa norma kenyataan yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara tertentu. Dan kita sebagai umat muslim itu segala sesuatu yang dilakukan itu atas kehendak Allah atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kehendak Allah atau atas izin Allah itu dapat dikumpulkan oleh wahyu-wahyu yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan penjelasan yang telah diberikan Nabi Muhammad SAW. Oke, kehendak Allah sendiri yang terdapat di kalangan manusia yang dikemukakan oleh para ahli yaitu disebut dengan hukum syara. Sedangkan di kalangan ilmu fikih sendiri, hukum syara itu adalah pengaruh tita Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan sebelumnya, hukum Islam yaitu sebuah hukum yang sumbernya itu atau bagiannya berasal dari agama Islam. Hukum Islam itu tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia saja, melainkan tentang manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup syariah, fikih, dan hukum Islam. Oke, semua materi atau pembahasan pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda atau permasalahan yang berbeda-beda, dan semua itu pasti ada batasannya, dan itu yang dimaksud dengan ruang lingkup. Ruang lingkup syariah itu dibagi menjadi dua, yaitu realisasi dan muamalah. Realisasi pada keyakinan akan kebenaran ajaran agama Islam kepada kehidupan di dunia ini disebut dengan sebagai ibadah. Ibadah dalam arti khas kaidah ubudiyah, yaitu aturan ilahi yang mengatur segala hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya atau dengan Allah. Yang tata cara ini kemudian telah ditentukan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selanjutnya yaitu muamalah. Muamalah sendiri mempunyai arti yang luas, sebuah arti yang luas, yaitu suatu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan benda. Oke, yang dimaksud atau yang garis besarnya terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama al-qanunu atau ihas atau khusus, hukum perdata muamalah dalam arti agak luas yang meliputi muamalah arti sempit dan hukum niaga. Munakaha atau hukum nikah, waratsa atau hukum waris dan sebagainya. Kedua yaitu al-qanunu i'am atau umum, hukum publik yang meliputi jinayah atau hukum pidana, khilafah, hukum negara, jihad, hukum perang, dan damai. Selanjutnya yaitu yang kedua, ruang lingkup fikih.
Ruang lingkup fikih itu sendiri meliputi dari hukum-hukum syara, di antaranya dibagi menjadi 4, yaitu pertama ruang lingkup ibadat, muamalat, ruang lingkup munakahat, dan ruang lingkup jinayat. Oke, kita bahas dari ruang lingkup ibadat. Ruang lingkup ibadat sendiri yaitu cara-cara yang menjalankan tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ruang lingkup muamalat. Ruang lingkup muamalah sendiri yaitu sebuah tata tertib hukum dan peraturan hukum dan diantar dengan manusia dan sesamanya. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup munakahat adalah suatu hukum-hukum yang kekeluargaan dalam hukum nikah. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup jinayat. Ruang lingkup jinayat ini adalah tindakan pelanggaran atau penyimpangan dari aturan hukum Islam sebagai tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sendiri itu dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu hukum tentang ibadah dan hukum tentang bermuamalah. Hukum tentang ibadah atau kewajiban Allah, hukum tentang bermuamalah atau hukum tentang bermuamalah itu atau hukum tentang kehidupan sehari-hari. Hukum Islam sendiri yaitu juga dapat diartikan sebagai kumpulan atau ketentuan yang mengatur segala urusan manusia, baik dari ubadiyah, akhlak, makanan, pakaian, muamalat maupun transaksian. Pembahasan selanjutnya yaitu kegunaan mempelajari ilmu fikih, syariah, dan hukum Islam. Kegunaannya ilmu fikih yaitu dalam arti sebuah keagamaan adalah sebuah pemahaman tentang berbagai aturan yang mendalam, dan begitu juga kita tahu tentang aturan-aturan secara terinci di agama Islam, yaitu mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, seperti kewajiban rumah tangga, kewajiban bermasyarakat, bersuci, sholat, zakat, beribadah, haji, nikah, rujuk, warisan, dan lain-lain. Dan tidak hanya itu juga, bergunanya kita mempelajari ilmu fikih, kita itu bisa tahu tentang antara wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, atau juga dengan kalau sholat itu atau juga kalau dengan ibadah itu antara sah dan batalnya. Setelah itu yaitu kegunaan mempelajari syariah untuk mengetahui, yaitu kegunaannya untuk mengetahui segala hal yang berkaitan atau berhubungan tentang antara manusia dengan kehidupannya. Dan ketiga yaitu yang terakhir kegunaan mempelajari hukum Islam. Selanjutnya yaitu kegunaan mempelajari hukum Islam. Kegunaannya sendiri yaitu untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berada di agama Islam atau di hukum Islam, dan bertujuannya untuk yaitu membatasi perilaku kita terhadap sesama manusia atau terhadap sesama muslim. Oke, selanjutnya yaitu tentang hubungan. Dari pembahasan sebelumnya pasti semuanya itu ada hubungan masing-masing atau ada kaitannya masing-masing. Oke, kali ini saya akan membahas tentang hubungan syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah sendiri itu sebagai
hukum Allah yang diturunkan kepada manusia dengan tujuan untuk terwujudnya kemaslahatan, kedamaian, kebahagiaan bagi umat Islam. Syariah dan fikih yaitu mempunyai tujuan yang sangat erat, yaitu tujuannya sama-sama terwujudnya kemaslahatan dan kehidupan umat manusia. Kemudian kita bahas dari perbedaan dan persamaan. Perbedaan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Kemudian persamaan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Oke, kita bahas dari perbedaan dulu. Perbedaan syariah dan fikih. Perbedaan syariah dan fikih itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ruang lingkup syariah itu lebih luas dari fikih. Sedangkan yang bagian kedua, syariat, sumber syariatnya itu naskah Al-Qur'an dan hadis Subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sumber fikih itu hasil dari pemikiran ulama. Dan yang ketiga yaitu syariat tidak mengalami perubahan sepanjang zaman, sedangkan materi fikih itu dapat berubah atau dapat mengikuti dari perkembangan zaman. Selanjutnya kesamaan antara fikih, syariat, dan hukum Islam. Semuanya itu pasti mempunyai kesamaannya, yaitu kesamaannya peraturan sebuah peraturan yang bersumber dari ajaran agama Islam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dan alam sekitar. Hukum Islam sendiri itu dapat digunakan sebagai pidana Islam dan juga dapat diterapkan di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan masyarakat Islam baik lokal maupun nasional. Hukum Islam sendiri dapat digunakan dalam pidana Islam dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan manusia atau masyarakat baik Islam baik lokal maupun maupun nasional. Sama aja sih. Hukum Islam itu dapat diambil dari wahyu dan kemudian dibagi menjadi 5 bagian atau 5 kelompok, yaitu hukum Islam sendiri dapat dibagi menjadi 5 pemikiran, yaitu fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, undang-undang, serta sosiologi hukum yang dipedomani dan diperlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Kemudian hukum Islam sendiri di Indonesia merupakan hasil dari ijtihad ulama yang melahirkan kitab fikih yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga dapat dipedomani oleh para peneliti dan penulis tentang hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan selanjutnya. Oke, kesimpulan dari Syariah sendiri yaitu sebuah norma hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diikuti oleh umat Islam baik segi hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan sekitarnya. Sedangkan fikih yaitu suatu ilmu yang memahami tentang hukum-hukum yang berada atau yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mempunyai tujuan yaitu untuk melaksanakan kewajiban sebagai hukum Islam sebagai orang muslim atau kewajiban hukum Islam.
Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang hukum Islam. Hukum Islam sendiri yaitu sebuah hukum yang tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia saja, melainkan tentang Tuhannya atau tentang Allah Subhanahu wa taala yang diakui untuk mengikat semua agama. Tentang semua agama Islam. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan saya minta maaf jika banyak kekurangan. Jika kalian masih belum paham tentang syariah, fikih dan hukum Islam, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan nanti saya akan menjawabnya. Oke. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.